Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, silahkan subscribe. Kalau Anda bukan wibu, ya subscribe juga sih. Intinya ya dukung channel saya dengan subscribe. Oke, kita lanjut ke cerita menjadi ubur-ubur. Ini ceritanya sudah mulai menarik ini, karena ternyata memang menjadi ubur-ubur beneran. Tapi oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Di tempat yang lumayan mewah itu ya, dan di situ ada cewek yang lagi rebahan itu. Kemudian ibunya menyuruh untuk berlaku sopan, karena nggak baik cewek rebahan sambil menunjukkan kaki mulusnya itu ya. Wah, kakinya mulus banget dah ya, walaupun itu di rumah, tapi ya tidak elok. Ya, si cewek itu pun mengiyakan dan ia pun duduk. Kemudian sang ibu marah-marah karena si cewek kerjaannya tiktokan mulu, nggak ada kerjaan lain apa ya selain tiktokan. Waduh, bangke dah, ini dasar beban keluarga. Waduh, malahan dikatain beban keluarga. Kena mental dah tuh cewek. Ya, si cewek pun kembali ke kamarnya. Ia merasa bosan dengan kehidupannya. Ia ingin sesuatu yang lebih hidup dari kehidupannya saat ini. Sana loh dugem, lebih hidup tuh. Dan ternyata ia sampai malam nggak bisa tidur. Malahan ia mikirin ide apa ya supaya ia bisa lebih hidup dari kehidupannya ini. Membosankan yang ia alami sekarang ini, hidupnya sungguh membosankan. Ya, ia pun bingung sambil rebahan itu ya. Ia pun memikirkan ide bagus. Bagaimana kalau ia menjadi idol saja, menjadi artis gitu ya, jadi penyanyi gitu. Pasti banyak yang ngefans itu ya sama dirinya. Dia kan cantik gitu ya. Ya, dapat banyak duit juga. Wasik ini, nggak diomongin beban keluarga lagi. Tapi tahu-tahu si cewek masuk ke dunia 7 Star. Ia langsung diserang monster dengan semburan api. Waduh, langsung masuk ke 7 Star. Apa-apaan ini, cepet banget ini pindahnya. Dan ya, kena deh situ cewek disembur sama api dan langsung kosong. Dan di situ ada karakter 7 Star itu ya, itu Maskin pas awal-awal beta tester gitu ya. Dan ternyata si cewek dan si itu Maskin sedang melakukan beta tester di game online MMORPG. Wah, susah banget ngomongnya. Itu game 7 Star yang baru beta tester itu ya. Mereka bertarung secara energik. Dan ya, ternyata si cewek lemah banget. Lawan bayi saja kalah lu, bangke dah lu, lemah. Lalu dari arah belakang 7 Star menghajar monster itu ya, monster singa raksasa. Ia mau mengkill monster itu. Sepertinya itu monster bos ya. Si cewek yang melihat itu menjadi takjub dengan kehebatan si 7 Star. Kemudian di malam hari 7 Star masih bersama si cewek itu ya. Ia memperkenalkan diri, namanya Xiaomei. Wah, si cewek namanya Xiaomei ternyata. Dan 7 Star memperkenalkan dirinya kalau dia adalah 7 Star, kalau di dunia nyata namanya Shocking. Xiaomei ini ternyata bertemu dengan Maskin ya pas masih bisa tester itu. Kemudian Xiaomei bertanya kenapa ia memainkan game ini dan all out gitu ya, sangat-sangat menikmati game ini, seolah merasa bebas berada di dunia game. Dan Maskin pun mengatakan kalau di dunia game ia bisa bebas melakukan apapun, ia bisa menjadi dirinya sendiri dan ya hidup sesuai keinginannya tanpa tekanan dari dunia luar ya, tanpa tekanan apapun. Ia bisa bebas menggunakan apapun yang ia mau. Dan ini sangat menyenangkan, ucap Maskin sambil full senyum. Dan ya, scene pun berpindah di tempat beberapa bulan setelah beta tester. Sekarang VR Gear dijual secara bebas dan brand ambassador dari game 7 Star adalah Xiaomei. Walah, cepet banget lu jadi BA di 7 Star. Ternyata sekarang ia menjadi TikToker yang sangat terkenal, sudah punya jutaan follower itu ya. Dan saat ini ia bermain 7 Star. Selain menjadi pemain, dia juga menjadi brand ambassador. Dan ia sedang mencari temannya itu ya saat kita tester, yaitu 7 Star atau Shocking. Ia telah mencarinya kemana-mana tapi belum ketemu itu ya. Soalnya si 7 Star ini dengan ucapannya yang kemarin tuh ya, yang mengatakan kalau hidup sesuai dengan keinginan di dunia game itu ya, itu merubah hidupnya 180 derajat dan merubah hidupnya dari cewek rebahan menjadi TikToker terkenal. Walah, cuman dikatain gitu doang langsung berubah.
Tapi ia jadi tidak suka menjadi BA, soalnya ia merasa dikekang oleh para pendiri Seven Star. Ia merasa terkurung jadi BA itu ya. Ia pun protes dengan manajernya, tapi si manajer malah memotivasinya karena sekarang hidup di zaman game VR menjadi pemain adalah pekerjaan yang sangat-sangat dinanti oleh para pemuda, dan itu adalah hidup yang sangat-sangat enak karena cuma main game dapat jutaan rupiah. Bukan, jutaan dolar. Jadi ya tolong jangan kecewakan fans-fansmu, Xiaomei, ucap si manajer. Ya, Xiaomei pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia telah menjalani kontrak dengan BA Seven Star selama 10 tahun. Wajib lama banget dah. Ya ngerti gini lah, mending di rumah aja lah, rebahan gitu ya, enak itu sambil nonton YouTube. Ya, kita kembali ke dunia sekarang, di dunia Seven Star ya, di waktu yang sekarang, waktu normal. Saat ini Xiaomei memiliki avatar seorang kenaik putih yang terkenal di kalangan pemain Seven Star. Ia sungguh senang ketika ia berada di dunia game seolah bebannya telah hilang. Akan tetapi, kita kembali ke pertarungan saat Maskin menyerang si Dazzling Sun. Ternyata ia tidak menyerang Dazzling Sun. Ternyata ia mau menyerang Xiaomei. Apalagi ia berteriak, "Xiaomei, akhirnya aku menemukanmu!" teriak Maskin. Xiaomei kaget, matanya sampai melotot itu ya. Walau melotot tuh kayak SpongeBob. Tapi Dazzling Sun sigap. Ia langsung mengeluarkan skill untuk menahan serangan Maskin. Flame Walk, swing. Maskin ditahan serangannya. Ia bergerak mundur. Kau memang memiliki akun yang beruntung, tapi aku sudah semakin kuat. Aku akan menghancurkanmu, Zhangling. Kutu kupret lu dasar bangke, ucap Maskin dalam hati. Dan ya, skill baru pun digunakan, Pure Meteor. Bangke kau, kembalikan pedangku, Fire Combo. Zhangling menahan serangan Maskin dengan skillnya Fire Combo. Ia benar-benar kesusahan menahan serangan OP dari Ratu Semut Maskin. Kemudian Xiaomei melihat ada ubur-ubur Maskin yang sedang mengendap-endap itu ya. Ternyata itu ia sedang mencari skill dari player-player yang sudah KO. Sepertinya yang ada di Ratu Semut itu bayangan Maskin itu ya, kaki bunsinnya gitu. Kemudian Xiaomei mendekati Mammoth Perseus. Ia berteriak, "Tolong, ia mau mengkilku, cepat tolong aku." Wah anjir, nih cewek ganggu saja dah. Zhangling yang mendengar Xiaomei minta tolong pun menjadi bingung, soalnya serangan Ratu Semut nggak ada habisnya. Ia pun dilempar pisau dan ia langsung menangkapnya. Tapi tiba-tiba Ratu Semut mentekelnya. Wah anjir, diseledeng itu. Di sliding, Zhangling pun jatuh. Yang kemudian Ratu Semut melompat ke arah Zhangling dan merasakan ini banting loncat. Dazzling Sun atau si Zhangling terkena serangan OP dari Ratu Semut dan HP-nya langsung terkuras separuh. Berdebah lu, kagak modar nih orang, ucap Maskin. Kembali ke Xiaomei. Xiaomei malah minta tolong sama Perseus untuk diselamatkan. Tapi Perseus cuek saja. Tapi karena berisik, ia memberikan familiar hantu batu kepada Xiaomei. Kalau bahaya, batu itu akan melindungimu. Xiaomei pun jadi kegirangan. Kembali ke Zhangling, ia sangat marah karena kena serangan telak. Ia mengancam jika ia menemukannya di dunia nyata, ia akan menghajarnya. Gak pakai L, langsung gue kill lu di dunia nyata, pedebah, teriak Zhangling. Maskin malah cuek-cuek saja. Ia malah menawarkan kalau ia mau memberinya posisi kedua yang saat ini sedang disandang Dazzling Sun dan duit $20.000, maka ia tidak akan macam-macam lagi. Makanya ia mau mengajak kerjasama untuk mengkill Perseus. Waduh, malah disuruh bayar $20.000. Ini Maskin otaknya duit mulu dah. Gimana kau, mau tidak? Ucap Maskin. Bagaimana bro, mau kagak nih? Zhangling pun jadi marah. Ia benar-benar direndahkan. Ia pun menyerang kaki Ratu Semut dan puing, ditahan pakai pedang suku semut dan puak, ditendang dah itu si Dazzling Sun. Ia pun terpental.
Walah, bener-bener lemah ini tuh orang. Maskin pun berjalan menuju Dazzling Sun dan ia membawa pedang satu lagi tuh ya. Dazzling Sun pun ketakutan. Ia mau di-kill dan twing. Hei, kau lemah banget. Aku kan sedang nawarin untuk kerjasama. Kau gimana sih? Maskin malah nggak ngekill si Xiangling. Ia malah mau kerjasama. Waduh, ada apa ini? Kemudian Maskin menjelaskan kalau mengkillnya percuma saja, nggak ada gunanya. Ia malah lebih tertarik mengkill Perseus. Soalnya Perseus telah mendapatkan berkat dari dewa. Tidak seperti Dazzling Sun yang tidak memiliki berkat dari dewa. Jadi daripada bertarung tapi berat sebelah gitu ya, mending kerjasama menghajar Perseus. Soalnya ia lumayan OP, pakai ngendarai mamut lagi. Walah. Dazzling Sun pun percaya saja dengan ucapan si Ratu Semut. Ia ada benarnya juga ya. Dan tiba-tiba si mamut malah oleng. Sepertinya ada sesuatu yang menyerang si mamut. Dan ternyata itu bayangan Maskin yang menusuk bokong mamut. Si mamut bergerak. Ia pun menggunakan gempa dan boom. Pada retak tuh areanya. Xiaomei yang melihat itu jadi bingung. Ini kenapa bisa kuat banget gitu ya. Dan tiba-tiba, jangan bergerak atau gua kill nih, ucap bayangan Maskin. Diancam, Xiaomei malah nangis. Ia malah merindukan Seven Star. Dan ia akhirnya ketemu Seven Star. Maskin pun kaget. Kenapa nih cewek malah mengenali akunnya, yaitu Seven Star? Wah anjir, gawat kalau ketahuan Xiangling ini. Kembali ke Xiangling dan Ratu Semut. Kau berusaha menipuku kan? Aku tidak akan tertipu, ucap Xiangling. Jangan coba-coba menyerangku dari belakang, atau aku akan mengkillmu, tambah Xiangling. Hahaha, mengkillmu itu mah mudah. Ngekill itu gak susah. Ngekill kamu itu cemen cok. Jadi santai aja bro. Kita langsung saja kerjasama, ucap Ratu Semut sambil nyengir. Dan ya, akhirnya mereka berdua pun bekerja sama melawan si Perseus. Kemudian Xiaomei mendengar ucapan Perseus kalau si ubur-ubur sedang mempermainkan Dazzling Star. Goblok bener dah itu si Top tuh, mana ada musuh diajak kerjasama, goblok. Dan ya, ternyata memang benar. Xiaomei pun bertanya kepada Maskin yang ada di punggungnya. Xiaomei pun bertanya, apakah benar kau akan menipu Dazzling Sun? Dan ya, Maskin pun hanya diam. Kemudian Ratu Semut dan Dazzling Sun berlari ke arah Perseus, yang akhirnya Ratu Semut berbalik badan dan cerot. Ditebas itu Dazzling Sun. Dazzling Sun kaget, tapi ia tidak kaku. Ratu Semut pun langsung bingung, kenapalah tidak kaku itu ya. Dan ternyata ada cahaya listrik yang menyambung tebasan Ratu Semut, dan itu langsung menyembuhkan lehernya Dazzling Sun. Dazzling Sun langsung marah-marah. Bangke bener dah lu, emang lu ubur-ubur kampret, dasar bajing loncat. Ya, kemudian Dazzling Sun berlari mengejar Ratu Semut dan jus, tebasan kematian. Skill digunakan, tapi Ratu Semut langsung loncat. Ia bisa menghindari skill Dazzling Sun. Ratu Semut melompat ke arah atap rumah, dan ya, Dazzling Sun pun berhadapan dengan Perseus. Perseus pun agak kecewa dengan tontonan menggelikan yang ia lihat. Ia pun mengeluarkan skill batunya dan wush, summon golem totem. Muncul totem raksasa di belakang Perseus, dan itu adalah totem yang sangat besar. Wadidaw, buat apaan dah itu totem raksasa? Melihat totem itu, Maskin jadi senang. Itu akhirnya muncul, ucap Maskin. Kemudian Perseus membaca mantra dan ia mengaktifkan skill totemnya dan boom. Itu skill gravity atau skill memanipulasi gravitasi. Tubuh Ratu Semut jadi berat. Ia langsung melompat menjauh dari area gravity. Gobloknya si Dazzling Sun malah bangga bisa menahan serangan gravity yang akhirnya jod kemenrok. Batu-batu kerikil menyerang Dazzling Sun. Ia pun lari, tapi batu-batu kerikil itu langsung menyerang Dazzling Sun. Ia terkena damage. Kemudian Maskin melihat sesuatu. Ia langsung mengendap-mengendap. Ia menuju ke ruang gravity, dan ternyata itu ada skill
itu ya skill tingkat dewa. Wadidaw, mangsa utama ini lumayan skill dewa gratisan. Dazzling Sun pun masih berjuang keras melawan Perseus. Ia mengeluarkan skill pedang apinya dan cros. Dengan entengnya Perseus menahan pedang api dengan rock wall. Wah, anjir, cemen bener dah lu nomor 2. Dan ternyata dari belakang Ratu Semut sudah siap menyerang Perseus, tapi Perseus sudah sadar dan boom. Perseus menahan dengan tangan batunya. Ratu Semut tidak menyangka serangannya akan ketahuan. Tidak buruk, tapi trik murahan seperti ini tidak mempan sama aku, bro, ucap Perseus. Akan tetapi pedang api Dazzling Sun masih berkobar dan menembus rock wall dan trot. Mamut yang terkena serangan Dazzling Sun itu langsung KO dah itu si mamutnya. Perseus pun terkaget dengan serangan itu, dan ternyata ubur-ubur Maskin mengincar sesuatu. Ia melepas simbiosisnya dari Ratu Semut dan melompat ke arah totem Perseus, dan boom. Bayangan ubur-ubur menuju Xiaomei dan mau memparasit Xiaomei, tapi gagal. Xiaomei menggunakan pelindung halo. Maskin pun terpental karena gagal. Maskin pun langsung memparasit mamut dan cus. Dan itu ya, Maskin yang asli sedang memproses simbiosis pada totemnya si Perseus. Akan tetapi Perseus yang melihat itu pun jadi senang, dan ia langsung mengaktifkan God Protection. Dan tiba-tiba Maskin pindah dimensi. Ia berada di wilayah yang bebatuan itu ya, wilayah bebatuan entah di mana itu. Dan ternyata itu adalah wilayah Dewi Western. Dewi Western itu ternyata Dewi Batu ya. Wala. Wanjrit, gede banget itu dewinya. Maskin kecewa karena ia gagal mengendalikan skill tingkat dewa ini, malahan dipindah dimensi yang ya nggak tahu ada di mana itulah. Dan ya apa ada tuh, kok ada monster batu raksasa wala. Dewi Western yang ada di hadapan Maskin pun mengatakan kalau ia sudah menunggu Maskin cukup lama. Maskin pun bingung menunggu ubur-ubur, kenapa dah malah nungguin ubur-ubur. Dan tiba-tiba tangan Dewi yang besar mau melangkap Maskin. Ia pun tertunduk dan ketakutan. Akan tetapi cahaya simbol laut menyala dari tubuh Maskin, dan itu bersinar terang sampai-sampai Dewi Western terpental. Maskin bingung apa-apaan dah ini. Dan tiba-tiba ada yang mengatakan lari cuk. Dan ya, ketika dilihat itu ada ubur-ubur raksasa di belakang Maskin. Wah, apalagi ini yang muncul, gede banget dah. Ya, Maskin pun lari terbirit-birit di hadapan dua raksasa yang mau bertarung. Tapi si Dewi Western malah mengejar ubur-ubur Maskin. Ia mau memakannya, tapi tentakel ubur-ubur raksasa menahan pergerakan dari si Dewi Batu itu ya. Ia terlilit tentakel dan tidak bisa bergerak. Lepaskan aku bodoh, lepaskan bangke, ucap si Dewi Western. Dan si Dewi Western pun ditarik jatuh ke jurang. Dan ya, remove simbiosis. Ubur-ubur Maskin lepas dari simbiosis totem Perseus, dan terlihat tubuh Perseus dikendalikan oleh Dewi Western. Ubur-ubur Maskin pun kembali ke Ratu Semut, dan terdengar ada skill aneh yang tiba-tiba aktif. Simbiosis sukses mental spirit ward diaktifkan, dan twing. Ubur-ubur Maskin memperhatikan tubuh Ratu Semut, dan ternyata ada simbol laut di tubuh Ratu Semut. Ini sama persis dengan simbol yang ada pada dirinya. Ya, dicoba dulu dah skill baru, simbiosis mental spirit ward, dan cereng, sukses. Kemudian Dewi Western bingung kenapa si ubur-ubur bisa lepas dari totemnya, padahal itu jebakan yang sudah ia siapkan, tapi gagal. Dewi Western pun komat kamit ngucapin mantra, tapi oleh bayangan Maskin yang mengendalikan mamut disuruh diseruduk itu si Perseus. Wala. Dewi Western pun terpental. Dan krok, Perseus memecahkan batu tangan kanannya. Maskin paham kalau Perseus mengeluarkan skill berbahaya, dan ia menyuruh Xiaomei untuk lari karena berbahaya.
Ya karena lama mencerna situasi, Xiaomei pun langsung digendong sama Ratu Semut Maskin dan lari, cepat lari, ada raksasa, itu Dewi Western. Dan itu ya terlihat bayangan dari Dewi Western yang besar banget dah itu. Tapi sepertinya ia masih diserang oleh tentakel ubur-ubur raksasa. Dan ya part 4 pun selesai, bersambung cuk.